Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jeblok dimanfaatkan oleh sindikat pemalsuan uang. Tidak hanya memalsukan uang rupiah, tetapi juga membuat uang dolar palsu senilai 1,4 miliar rupiah. Tiga orang sindikat pemalsuan uang ditangkap di sebuah rumah makan di wilayah Telaga Lestari, Cikupa, Tangerang, Banten. Ketiganya ditangkap saat hendak melakukan transaksi uang dolar palsu. Dari tangan pelaku, polisi menyita 100 lembar dolar Amerika palsu. Dalam pengembangan penyelidikan, polisi juga menangkap dua tersangka lain, yaitu pemasok dolar palsu di Rangkas Bitung dan Balaraja, Banten. Total barang bukti senilai 87.000 dolar palsu senilai 1,4 miliar rupiah. Untuk memperdaya korban, pelaku menawarkan nilai tukar dolar hanya 13.000, jauh di bawah nilai tukar resmi 17 ribuan per dolar Amerika. Kami menemukan seseorang atas nama saudara AS yang akan mentransaksikan dolar palsu yang disebut sebagai dolar Makau dengan harga 13.400 per US dollar. Masyarakat diimbau waspada saat ingin membeli dolar, pastikan membeli di tempat penukaran uang resmi dan terdaftar dan diawasi Bank Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Usai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan tindak tegas para pelaku tawuran di Petamburan, Jakarta Pusat, polisi menyisir sejumlah lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya para pelaku tawuran. Ketegangan sempat terjadi saat salah satu orang tua menghalangi polisi karena tak mau anaknya diamankan. Aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi berusaha mengamankan sejumlah remaja pelaku tawuran yang sembunyi di tempat pemakaman umum Kober Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan ke udara untuk mencegah para pelaku lari lebih jauh. Namun peringatan tidak digubris dan pelaku nekat melompati pagar beton lalu kabur. Namun seorang remaja yang tertidur pulas di atas makam diamankan. Dari keterangan seorang remaja yang tertangkap, petugas juga menggeledah rumah kosong yang dijadikan markas para pelaku tawuran. Hasilnya petugas mendapatkan senjata tajam berukuran besar dan sebuah botol yang diduga bong alias alat hisap sabu-sabu. Penyisiran dilanjutkan ke kawasan Jalan Petamburan 3 hingga mengamankan 3 remaja yang tengah asik nongkrong. Sempat terjadi ketegangan saat seorang warga menghalangi anaknya diamankan. Sementara sang ibu hanya bisa menangis saat petugas hendak menggelandang anaknya. Total ada 3 remaja yang diamankan dari penyisiran pelaku tawuran. Jangan jauh-jauh, sini dulu. Sebelumnya tawuran yang terjadi 3 hari berturut-turut direspon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan menegaskan untuk tidak segan-segan menindak aktor intelektual di balik tawuran. Dan saya sudah memerintahkan kepada Wali Kota Jakarta Pusat, tentunya melalui penegak hukum dalam hal ini kepolisian, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang menjadi inisiator dari tindakan kekerasan ini. Dan saya minta untuk segera didamaikan, dihentikan, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Aksi tawuran yang terakhir di Pasar Gili-Gili Petamburan menyebabkan lapak pedagang telur dan bengkel motor bahkan ludes terbakar. Dan untuk penyelidikan, para remaja yang tertangkap dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Nus Kay, Ketua Partai Golongan Karya Maluku Tenggara, tewas dianiaya anak buah John Kay di Bandara Karel Satsui Tubun. 2 pelaku mengaku dendam kepada korban. Dalam video terekam saat insiden penganiayaan di Bandara Karel Satsui Tubun di Maluku Tenggara. Korban Agrapinus Rumatora alias Nus Kay dianiaya orang tak dikenal sesaat setelah korban turun dari pesawat dan masuk ke ruang terminal kedatangan bandara. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, korban yang merupakan Ketua Partai Golkar Maluku Tenggara nyawanya tak tertolong. Polisi meringkus 2 pelaku penganiayaan yang ternyata anak buah John Kay. Salah satu pelaku merupakan atlet tarung bebas atau MMA. Bapak Nus, kemudian kami menghimbau kepada keluarga korban untuk bisa menahan diri dan mempercayakan proses penanganannya kepada kami pihak kepolisian. Polisi masih memeriksa motif penusukan pelaku yang mengaku akibat dendam.
Kedatangan korban Nuskay, Ketua DPD 3 untuk mempersiapkan musyawarah daerah Golkar Maluku Tenggara yang akan digelar pekan depan. Dari Tual, Maluku Tenggara, Hari Raja Bayole, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar tak enak harus kembali didengar oleh para ibu di tengah kenaikan harga sayur, cabai hingga tempe. Harga gas LPG 12 kg juga naik. Di Jakarta, gas LPG 12 kg di tingkat agen naik Rp36.000 per Sabtu kemarin. Awal pekan ini, para ibu kembali mendengar kabar tak enak. Harga LPG 12 kg dan LPG 5,5 kg mendadak naik tinggi. Per 18 April kemarin, Pertamina Patraniaga menaikkan harga LPG di seluruh Indonesia. Di Jawa, Bali, dan NTB, harga LPG 12 kg di tingkat agen menjadi Rp228.000, naik Rp36.000 per tabung. Sementara harga LPG 5,5 kg naik Rp17.000 menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan ini merupakan yang pertama kalinya sejak tahun 2023. Sementara itu, di wilayah Sumatera dan sebagian Sulawesi, LPG 12 kg kini seharga Rp230.000 dan 5,5 kg sebesar Rp111.000. Di Kalimantan dan sebagian Sulawesi Utara, LPG 12 kg Rp238.000 dan LPG 5,5 kg seharga Rp114.000. Harga tertinggi berada di Maluku dan Papua. Harga LPG 12 kg mencapai Rp285.000 per tabung. Harga LPG tentu saja bakal lebih tinggi di tingkat subagen hingga warung-warung pengecer. Kenaikan harga LPG merupakan imbas terganggunya pasokan akibat Perang Timur Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga LPG 12 kg naik tinggi. Apakah ada pengaruhnya ke konsumen? Sudah ada Kea Dela Rosa di Pangkalan Gas kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang, Kea. Apakah pembeli banyak beralih ke LPG 3 kg pasca kenaikan ini? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Untuk saat ini memang telah terkonfirmasi bahwa adanya kenaikan gas LPG non-subsidi dari PT Pertamina Patraniaga yang membuat ibu-ibu tentunya ya merasa sangat tinggi perbedaan harganya. Yang memang kalau misalnya tadi saya berdialog dengan salah satu pengelola agen bahwa mereka menyatakan beberapa ibu-ibu memilih untuk beralih ke gas 3 kg. Namun Wiki, sebelumnya saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa jenis gas yang telah naik harganya, terutama gas yang 12 kg yang berada di layar kaca Anda. Sebelumnya harganya berada di Rp192.000, namun sejak tanggal 18 April kemarin naik menjadi Rp228.000. Dan kenaikan harga ini tentunya juga dipengaruhi oleh adanya tekanan geopolitik ataupun Perang Timur Tengah yang membuat harga minyak mentah Indonesia juga melonjak naik. Nah, untuk harga gas di 5,5 kg sendiri juga berubah, Wiki dan pemirsa. Yang sebelumnya harganya di Rp90.000 namun beralih menjadi Rp107.000 atau kenaikannya sebesar Rp17.000. Dan terkait pertanyaan Wiki tadi, apakah ibu-ibu ataupun para ibu rumah tangga dan juga pihak restoran beralih ke gas 3 kg? Memang tadi saya berdialog dengan salah satu pengelola bahwa mereka menyatakan ibu-ibu lebih cenderung memilih yang alternatif lebih murah, yakni gas 3 kg yang berada di belakang saya. Namun Wiki dan pemirsa, kedepannya pihak Pertamina akan melakukan perubahan sistem transaksi yang biasanya mungkin ibu-ibu dapat membeli secara langsung gas 3 kg yang berada di belakang saya. Namun kedepannya dari pihak pengelola agen resmi LPG ini menyatakan bahwa akan ada transaksi melalui aplikasi My Pertamina dan diminta bagi seluruh warga yang ingin membeli gas LPG 3 kg harus menunjukkan KTP-nya terlebih dahulu dan mengisi beberapa form, lalu akan bertransaksi melalui aplikasi My Pertamina. Yang memang diketahui juga kenaikan gas LPG ini berbeda-beda harganya di tiap wilayah di Indonesia mengikuti harga ataupun biaya distribusi dari Pertamina menuju ke titik-titik tempat agen-agen resmi yang berada di Indonesia. Nah, sementara itu Wiki, kembali ke studio. Baik, Kea, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, sudah harga LPG naik, harga minyak goreng subsidi pun ikut naik dan malah stoknya semakin langka. Harga-harga naik serentak membuat para ibu makin terjepit saat harus menyediakan menu makanan untuk keluarga. Sudah sepekan terakhir, sejumlah toko kelontong di Pasar Pintu Air Kota Bekasi tidak lagi menjual minyak kita. Kalaupun ada stoknya, harganya sudah naik menjadi Rp19.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi sebesar Rp16.000 per liter. Para pembeli terpaksa beralih minyak goreng kemasan premium yang harganya tentu lebih mahal dari minyak kita subsidi. Selain minyak kita yang langka, harga minyak goreng curah juga naik cukup tinggi, dari Rp20.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Kenaikan harga minyak goreng terjadi sejak Lebaran. Terus karena minyak kan bahan baku plastik juga ya. Oh, yang buat kemasan ya? Iya, jadi naik, pengaruh banget. Berarti imbas dari harga plastik naik juga? Naik juga, pengaruh ke yang lain. Jadi. Untuk kenaikannya berapa tuh, Pak? Di kisaran 3.000-an. 3.000-an? Iya. Sementara itu di Pasar Induk Larangan, Sidoarjo, Jawa Timur, harga minyak kita juga naik 3.000-an. Dari biasanya 16 hingga 17.000, kini jadi 19.000 hingga 20.000 per liter. Kenaikan harga minyak kita berimbas pada harga minyak kemasan premium berbagai merek yang rata-rata naik 3.000-an per liternya. Sudah banyak pembeli yang mengeluh, terutama para pedagang makanan yang biasa membeli minyak kita dalam jumlah banyak. Bingung, Mbak, dodolan ini. Bingung jualnya ya? Kasihan orang-orang yang jualan apa? Tukang kecil itu, bakul warung. Kasihan yang jualan. Warga meminta segera ada solusi pemerintah untuk meredam harga minyak goreng. Karena dampaknya sangat terasa dan biasanya diikuti dengan kenaikan harga pangan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, aksi Bupati Malang yang merupakan kader PDIP melantik anak kandungnya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup menuai sorotan publik. PDI Perjuangan menyoroti tindakan Bupati dan memberikan kritik tajam atas tindakan tersebut. Pelantikan anak kandung oleh Bupati Malang untuk mengisi jabatan strategis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan perhatian serius dari DPP PD Perjuangan. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa jabatan berdasarkan kemampuan harus tetap dijunjung tinggi dalam birokrasi pemerintahan. Meskipun pendidikan politik bisa dimulai dari lingkungan keluarga, Hasto mengingatkan agar prinsip keadilan tetap menjadi prioritas utama. Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu juga dimulai dari keluarga. Tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktek-praktek yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PD Perjuangan. Nekat menerobos banjir, satu unit mobil hanyut terbawa arus air di kawasan Jalan Bandung, Cinere, Depok, Jawa Barat. Banjir yang terjadi sejak subuh tadi pagi diduga kiriman dari kawasan Bogor. Warga dikejutkan dengan meluapnya air dari aliran sungai hingga menyebabkan tanggul jebol di jembatan penghubung Jalan Bandung yang merupakan perbatasan antara Pondok Cabe, Tangerang Selatan dan Depok. Akibatnya satu unit mobil yang sempat nekat merobos banjir terjebak hingga terbawa arus air yang deras. Banjir diketahui mulai meluap hingga menutup jembatan sejak subuh pagi tadi. Petugas damkar yang tiba ke lokasi bersama dengan warga berusaha untuk mengevakuasi mobil agar tidak terbawa air lebih jauh lagi. Banjir ini diduga disebabkan kiriman dari Bogor yang sejak tadi malam diguyur hujan sangat deras. Ya, kiriman air dari wilayah Hulu Bogor juga mengakibatkan banjir hampir 2 meter di permukiman padat Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi. Di 2 RT ketinggian banjir bahkan nyaris mencapai 2 meter. Warga dan anak sekolah terpaksa menggunakan perahu plastik untuk berangkat kerja dan bersekolah. Menurut warga, banjir mulai meninggi sejak dini hari tadi dan merupakan kiriman air dari Bogor yang diguyur hujan deras sejak kemarin sore. Meski banjir masih tinggi, warga memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah mereka. Pemirsa, hati-hati ya saat membeli ponsel, pastikan beli di toko resmi.
Baru-baru ini Barreskrim Polri membongkar penyelundupan ribuan ponsel ilegal merek Amerika hingga China di 5 lokasi di Jakarta. Tim Barreskrim Polri membongkar sindikat penyelundupan ponsel ilegal di 5 lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, salah satunya di sebuah gudang di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara. Di lokasi ini polisi menemukan ribuan spare part casing, LCD dan baterai ponsel berbagai merek. Di lokasi lain di Ruko kawasan Penjaringan Jakarta Utara, petugas menemukan ribuan ponsel merek Amerika dan China beserta charger dan stiker palsu. Sementara di kawasan Kalideres Jakarta Barat, petugas menemukan ratusan ponsel rusak, diduga akan dilakukan rekondisi dan dijual sebagai ponsel baru. Total dari penggerebekan di 5 wilayah di Jakarta ada sekitar 4.000 ponsel ilegal yang hendak dipasarkan ke sejumlah toko online. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jeblok dimanfaatkan oleh sindikat pemalsuan uang. Tidak hanya memalsukan uang rupiah, tetapi juga membuat uang dolar palsu senilai 1,4 miliar rupiah. Tiga orang sindikat pemalsuan uang ditangkap di sebuah rumah makan di wilayah Telaga Lestari, Cikupa, Tangerang, Banten. Ketiganya ditangkap saat hendak melakukan transaksi uang dolar palsu. Dari tangan pelaku, polisi menyita 100 lembar dolar Amerika palsu. Dalam pengembangan penyelidikan, polisi juga menangkap 2 tersangka lain, yaitu pemasok dolar palsu di Rangkas Bitung dan Balaraja, Banten. Total barang bukti senilai 87.000 dolar palsu senilai 1,4 miliar rupiah. Untuk memperdaya korban, pelaku menawarkan nilai tukar dolar hanya 13.000, jauh di bawah nilai tukar resmi 17 ribuan per dolar Amerika. Kami menemukan seseorang atas nama saudara AS yang akan mentransaksikan dolar palsu yang disebut sebagai dolar Makau dengan harga 13.400 per US dollar. Masyarakat diimbau waspada saat ingin membeli dolar, pastikan membeli di tempat penukaran uang resmi dan terdaftar dan diawasi Bank Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Dunia pendidikan kembali digegerkan dengan seorang guru PPKN yang menjadi korban olok-olok siswa di dalam ruang kelas usai proses belajar mengajar di SMA 1 Purwakarta, Jawa Barat. Videonya pun viral hingga pihak sekolah menjatuhi sanksi kepada 9 siswa menyapu halaman dan membersihkan toilet sekolah. Potongan video viral yang merekam pelajar SMA Negeri 1 Purwakarta nampak mengolok-olok seorang guru yang baru saja selesai mengajar mata pelajaran PPKN di kelas. Para pelajar ini melakukan gestur tidak sopan seperti mengacungkan jari tengah hingga menjulurkan lidah. Padahal SMA 1 dikenal sebagai sekolah favorit di Purwakarta, namun tercemar dengan beredarnya video ini. Usai video tersebar, seluruh pelajar pelaku pengejekan meminta maaf, namun pihak sekolah tetap memberikan sanksi kepada para siswa. Sementara pihak sekolah mengatakan masih menunggu arahan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Jawa Barat. Beredarnya video ini juga ditanggapi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengaku prihatin dengan aksi para pelajar tersebut. Informasi anak tersebut orang tuanya sudah dipanggil ke sekolah, orang tuanya nangis merasa menyesal atas tindakan anaknya. Selanjutnya sekolah sudah memberikan skorsing selama 19 hari, anak itu mendapat bimbingannya di rumah. Tetapi saya memberikan saran, anak itu tidak skorsing selama 19 hari ini saran. Mudah-mudahan sarannya bisa digunakan. Tapi diberikan hukuman membersihkan halaman sekolah, menyapu dalam setiap hari dan membersihkan toilet. Sementara itu, video ini juga ditanggapi praktisi pendidikan dan menilai perilaku siswa tidak hanya melanggar norma, tetapi juga mencerminkan adanya krisis dalam pembentukan karakter. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Usai bersilaturahmi menjenguk kelahiran anggota keluarga baru di Banyuwangi, 4 orang satu keluarga tewas akibat kendaraannya ditabrak truk trailer yang mengalami remblong di Probolinggo, Jawa Timur. 4 jasad korban yang merupakan ayah, ibu, dan anak kemudian cucu dimakamkan dalam satu liang lahat. Warga mengevakuasi 4 jenazah korban kecelakaan satu keluarga dari dalam mobil yang mengalami kecelakaan di kawasan Probolinggo.
Seluruh korban, Sutrisno bersama istrinya, Sri Budianti, anak Devika Friskiara dan cucunya, Giovanno Malik Ibrahim, baru saja bersilaturahmi ke kerabat di Banyuwangi. Naas di perjalanan, mobil yang dikendari terlibat kecelakaan beruntun bersama 4 kendaraan lain karena dihantam truk trailer muatan triplek yang mengalami remblong. Usai proses identifikasi di rumah sakit, keempat jenazah dibawa keluarga untuk disolatkan di Masjid Baitul Muflihin, lalu dimakamkan di kawasan Desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Isak tangis keluarga pecah saat keempat jenazah dimasukkan ke dalam satu liang lahat sesuai permintaan pihak keluarga. Sementara ratusan warga yang ikut pemakaman juga nampak bersedih karena korban dikenal sebagai sosok yang baik. Keluarga itu supaya dijadikan satu saja. Jadi untuk perawatannya nanti juga akan, selain kalau ingin bangun cungkup atau gimana akan lebih mudah. Kasus kecelakaan ini juga masih dalam penanganan Polres Probolinggo dengan mengamankan sopir truk untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, seorang wanita tewas setelah dianiaya di halaman rumahnya di Lampung Selatan. Pelaku penganiayaan ternyata menantu sendiri yang masih dalam proses perceraian. Wanita berusia 62 tahun ini, warga Jati Agung, Lampung Selatan, tergeletak di halaman rumah setelah dianiaya menantunya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa tak tertolong. Korban mengalami luka di bagian leher dan kepala. Sebelumnya, pensiunan guru SMA ini melerai pertikaian antara menantu dan anaknya yang sedang dalam proses perceraian. Korban telah 4 bulan tinggal di rumah orang tuanya. Cerai ini iya tinggal di sini. Tapi semenjak bilang mau cerai itu nggak pernah tinggal sini lagi, ikut emaknya sana. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Jati Agung. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara pelaku yang sempat melarikan diri telah menyerahkan ke kantor polisi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.